Clear the drill shack. Get him and him out of here. Gentlemen, what is the excitement? We Never should have let you push. Now get your ass out of here before I push. Next, setelah mendengar informasi dari Jason untuk rehat sejenak, salah satu karyawan melihat lumpur minyak yang berhasil lolos keluar dari alat penyedot untuk kemudian lumpur minyak itu pun keluar dari lubang bor yang membuat semua orang menjadi panik. Dan tiba-tiba karena tekanan dari lumpur yang ingin naik keluar terlalu kuat membuat penyangga aliran lumpur terhempas dan orang-orang di sekitar pun terhempas juga. Mike, what is that? Is everything okay? Setelah kejadian itu, semua keadaan menjadi chaos untuk kemudian ruangan operator mencoba menutup aliran pipa dari dalam yang dimana tak lama kemudian penutup aliran tersebut mengalami masalah karena banyaknya lumpur yang meluap atau naik sehingga terjadi penyumbatan di ruangan penyaringan untuk kemudian lumpur pun keluar dengan skala yang lebih besar. Dan karena aliran arus dari lumpur terlalu kuat menyebabkan kaca dari ruang operator menjadi retak untuk kemudian terjadi kecelakaan atau malapetaka di salah satu karyawan operator. Tak hanya itu, malapetaka pun berlangsung di mana di dalam ruangan penyaringan sendiri terjadi kerusakan yang sangat parah oleh lumpur yang naik ke permukaan. Dan karena minyak atau bahan bakar mudah terbakar, maka saat jet gas minyak masuk ke dalam ventilasi udara dan masuk ke spare part mesin, seketika itu terjadi masalah teknis di semua koridor mulai dari lampu kedap-kedip, alarm warning berbunyi hingga akhirnya lampu pun mati total. Untuk kemudian diikuti dengan ledakan super duper dahsyat karena jet gas yang masuk ke ruangan mesin sehingga terjadi gesekan yang mengakibatkan api. Dan karena ledakan super duper dahsyat seperti ulti export membuat semua orang menjadi panik sehingga kapal di samping Deepwater pun langsung menghubungi pihak polisi penjaga pantai untuk kemudian pihak bantuan pun langsung datang ke lokasi Deepwater Horizon dalam waktu 30 menit. Dan singkat cerita, setelah Mike terbangun dari pingsannya karena efek ledakan, ia pun langsung keluar yang dimana di lorong ia bertemu dengan temannya yang bernama Doggy sedang terluka parah. Lalu ketika Mike melihat Doggy yang terluka parah, Mike pun membawa Doggy keluar tepatnya di sekoci atau kapal darurat. Dan saat Mike di luar terlihat api yang terus berkobar karena lumpur minyak yang masih terus keluar dari pengoboran, bahkan minyak yang tumpah di permukaan air juga terlalap oleh api. Dan di sisi lain Jimmy pun tersadar di mana dirinya sedang terluka parah dan kakinya tertusuk oleh sebuah kaca. Untuk kemudian ia mencabut pecahan kaca yang berada di kakinya dan tak hanya itu ia pun mencoba memakai sepatunya dan berteriak kesakitan. Kemudian shot pun berpindah di luar saat Mike dan Doggy berhasil sampai di tempat sekoci. Mike pun langsung memberikan daging ke temannya di mana Mike langsung pergi untuk mencari Jimmy. Yang mana saat bersamaan Jimmy pun keluar di depan kamarnya untuk kemudian Mike pun berhasil menemukan Jimmy yang mana Mike bilang bahwa terjadi ledakan di kilang kapal Deepwater Horizon. Lalu Jimmy selaku manajer kilang Deepwater Horizon dirinya berinisiasi untuk pergi ke anjungan kilang dan akan menutup pipa pengeboran dengan maksud menghentikan pengobaran api yang tak bisa dipadamkan. Bahkan air laut pun bertebaran api karena tumpahan minyak dari hasil gagalnya pengeboran. Lalu saat Mike dan Jimmy sedang berjalan keluar, mereka mendengar suara teriakan di mana saat mendekat ada salah satu pekerja yang kakinya terperangkap di siku bagian lantai dan tiba-tiba nah, setelah terjadi ledakan pertama, tak lama kemudian terjadi ledakan susulan yang sangat cukup besar di mana ledakan itu mengakibatkan aliran listrik terputus seutuhnya. Sehingga di koridor atau anjungan kapal, Andrea pun ingin melakukan penutup pipa pengoboran, namun temannya menahan Andrea karena itu bukan wewenang mereka berdua. Kemudian shot pun kembali ke Mike di mana mereka berhasil mengeluarkan pekerja kawannya dengan cara yang ekstrim, yaitu menekan tulang kakinya yang patah yang keluar dari kulit.
nggak tahu bahasanya kayak apa, yang pastinya sakit cuy. Look at me, don't look down, look at me. No. Hold on. Next shot pun kembali di luar ruangan, di mana di luar sendiri kita akan diperlihatkan dengan Vidren yang ketakutan dengan kobaran api, untuk kemudian Vidren pun masuk ke anjungan kapal dan berkata, What happened? Sedikit info jika kalian lupa, saya akan ingatkan. Jadi Vidren ini orang di balik kecelakaan ini gitu. Karena yang memaksa untuk pengeboran padahal semua uji tekanan belum terlalu stabil, itu Vidren yang pengen untuk melakukan pengeboran. Jadi ya dia salahnya. Danny, all right? The derrick's gonna fall on us. Dale, the boat's leaving. My crane's gonna take the god. Selanjutnya, karena tower derek barang mengalami goncangan, salah satu pekerja yang bernama Dale pun mengambil keputusan yang sangat berani, di mana ia berniat untuk menghentikan derek tower yang bergerak memukul-mukul besi anjungan. Dan ketika Dale berhasil menghentikan tower derek barang, terjadi sebuah kecelakaan karena kobaran api yang sangat dahsyat dan sesuatu yang meledak, maka membuat Dale terjatuh dari derek tower tersebut. Wah. Singkat cerita, Mike dan Jimmy berhasil sampai di anjungan kapal, di mana di sana saat Jimmy melihat Vidren, Jimmy pun hanya bisa menahan emosi untuk kemudian berkata, Get your ass on a lifeboat. Nah, setelah mengatakan hal tersebut, Jimmy pun berkata kepada Andrea untuk membantunya menutup pipa pengeboran, yang dimana sialnya karena tekanan lumpur yang terlalu kuat, maka penutup pipa pun mengalami kerusakan. Dan karena sudah tak punya pilihan lain, Jimmy pun menyuruh Mike untuk pergi menyalakan generator cadangan, di mana tujuan mereka untuk menggerakkan kilang kapal agar pipa aliran minyak tidak meledak. Dan singkat saja, saat berjalan ke ruangan generator cadangan, Mike dan temannya terkena percikan ledakan yang membakar baju mereka. Untuk kemudian mereka berhasil masuk ke dalam ruangan generator, di mana di sana mereka pun tanpa banyak basi langsung menghidupkan generator cadangan. We still outside the watch circle? Yes, we're off station. Back slow. Shit. Dan saat listrik mati kembali dan dihidupkan lagi oleh Mike, Jimmy yang kehilangan banyak darah, ia pun langsung lemas seketika. Di mana saat yang bersamaan terjadi ledakan yang besar di ruangan generator, sehingga Mike dan temannya pun langsung pergi dari sana. Namun sialnya, saat mereka semua ingin mendekati si Koci pun meninggalkan mereka, untuk kemudian mereka menggunakan rakit atau perahu darurat. Dan saat ingin naik, Andrea tak ingin naik ke perahu dan diikuti dengan ledakan yang membuat salah satu dari pekerja wajahnya terbakar, untuk kemudian ia pun terjun ke air. There's too much fire, we can't jump from here. Kemudian Mike dan Andrea yang tertinggal, mereka pun naik ke tempat paling tinggi, di mana Mike berencana untuk melompat melewati kobaran api yang berada di atas air. Yang mana Andrea tak berani untuk melompat, namun Mike membacoti Andrea sehingga Andrea lengah. Mike pun langsung melempar Andrea ke air. Singkat cerita, setelah melakukan evakuasi secara mandiri dan dibantu oleh kapal yang berada di seberang, semua pekerja di water yang selamat dibawa ke kapal, untuk kemudian mereka diabsen oleh Jimmy. Yang mana semua orang yang berada di ruangan pengeboran tak selamat, dan itu membuat Jimmy bersedih sambil menatap Vidren yang sangat bangsat. Emang si Vidren emang bangsat banget. Kalau lu nonton lu pasti kayak greget gitu, lihat aksi dia gitu yang ngotot banget. Lalu kilang Deepwater Horizon sendiri dilahap oleh api yang besarnya kebangatan. Dan singkat saja, setelah semua peristiwa tersebut, Mike dan beberapa orang yang selamat mereka pun dirawat dan diinap di sebuah hotel, di mana orang tua para korban yang meninggal dalam insiden tersebut mendatangi Mike dan bertanya di mana anaknya. Dan karena merasa bersalah, Mike pun stres hingga ia menangis di dalam kamarnya, untuk kemudian istri serta anaknya datang. Dan setelah kejadian itu, Mike mengalami trauma berat sehingga ia tak kembali lagi bekerja, dan beberapa para pekerja yang mengalami trauma mereka pun tak kembali bekerja di Deepwater Horizon. Api yang melahap kilang Deepwater Horizon menyala selama 2 hari 2 malam.
Film ini ditutup dengan dokumentasi para pekerja yang sedang di pengadilan untuk diminta saksi saat berada di lokasi. Tamat. It's after the explosion. I called the rig floor. No answer. All the things that they told us could never happen, happened. Men lost their lives. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita film Deepwater Horizon. Secara alur ceritanya bagus banget, tapi kalau kalian mau lihat dampak setelah ledakan, gue saranin coba kalian lihat di channel Detektif Aldo. Karena di sana dia membahas soal dampak minyak yang merusak ekosistem laut serta beberapa warga yang mengalami sakit-sakitan akibat tumpahan minyak yang berada di atas laut. Kayak gini lah gambarnya. Ini bakal gue kasih slide foto untuk beberapa gambar yang diriset oleh para ahli. Ini pesan yang bisa kita ambil film ini versi saya, utamakan keselamatan kerja. Observasi kerja sangat penting untuk berhubungan dengan keselamatan, karena nyawa tak bisa dibayar oleh uang. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya, Chanku. Mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video. Jika kalian mau nonton aja, karena filmnya gampang untuk dicari. Deepwater Horizon tahun 2016, tulis aja gitu, nanti bakal ketemu. Oke, see you next time.